Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai contoh perekayasaan yang dilakukan oleh profesi di Amerika Serikat beserta hasilnya berupa conceptual framework. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Resti Mailani selaku moderator. Kemudian anggota saya ada Vela Pionita, Dewi Lestari, Intan Sari, Lisa Damayanti, dan Afrina Yudhidayana. Kemudian untuk materi yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Vela Pionita. Pengguna laporan pihak internal. Yang pertama ada pemilik. Pemilik menjadi seseorang yang paling tertarik pada laporan keuangan. Tidak hanya karena kepentingannya dalam melihat laba, melainkan juga informasi jumlah keuangan yang dimiliki untuk pendapatan pribadi. Pemilik ingin tahu seberapa banyak modal yang dibutuhkan bisnis untuk menghasilkan pendapatan penjualan. Lalu yang kedua ada manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan melihat laporan keuangan dari perspektif likuiditas, profitabilitas, arus kas, aset dan kewajiban, saldo kas, persyaratan dana, hutang yang harus dibayar, pembiayaan proyek, dan berbagai kegiatan operasional lainnya. Sederhananya, manajemen perusahaan memerlukan laporan keuangan untuk membuat keputusan tentang bisnis. Lalu yang ketiga, ada karyawan. Karyawan melihat laporan keuangan perusahaan dari berbagai sudut pandang. Mereka ingin tahu apakah perusahaan memberi bonus atau kenaikan gaji yang tergantung pada kinerja keuangan perusahaan. Lalu yang selanjutnya akan dibacakan oleh Intan Sari. Selanjutnya ada penggunaan laporan pihak eksternal. Yang pertama ada investor. Investor memerlukan informasi keuangan untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan dengan investasi mereka atau saham, yaitu menahan, menjual, atau membeli lebih banyak. Analisa investasi mengawasi dengan cermat laporan keuangan perusahaan. Kedua, pemberian pinjaman atau kreditur. Pemberian pinjaman seperti bank tradisional, lembaga keuangan, kreditur ingin memeriksa kemampuan perusahaan untuk membayar utang. Ketiga, lembaga pemerintah. Lembaga pemeringkat kredit meninjau laporan keuangan perusahaan untuk memberikan peringkat kredit atas instrumen utang perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lisa Damayanti. Yang selanjutnya yaitu pengguna laporan pihak eksternal. Yang pertama yaitu pelanggan. Sebagai pelanggan perlu melihat laporan keuangan perusahaan sebagai tempat mereka untuk membeli barang atau jasa. Yang kedua adalah kompetitor. Kompetitor ingin mengetahui status keuangan perusahaan yang bersaing. Selanjutnya pemasok. Pemasok seperti pelanggan ingin berurusan dengan perusahaan yang memiliki kesehatan keuangan yang baik. Yang selanjutnya otoritas pajak dan pemerintah. Instansi pemerintah yang memantau dan mengurus perpajakan tertarik pada kisah keuangan suatu bisnis. Yang selanjutnya serikat pekerja. Serikat pekerja membutuhkan laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan bisnis untuk membayar kompensasi dan manfaat kepada anggota serikat yang diwakilinya. Yang terakhir yaitu masyarakat umum. Laporan keuangan memberikan gambaran yang jelas tentang urusan keuangan perusahaan, yang kinerjanya dapat dibandingkan dengan kompetitor dan mitra bisnis. Yang selanjutnya adalah aspek sosial dan tujuan pelaporan. Yang pertama yaitu tujuan fungsional. Tujuan fungsional merupakan tujuan dari kelompok masyarakat atau organisasi secara keseluruhan, tanpa memperhatikan tujuan dari masing-masing individu di dalam kelompok tersebut. Tujuan fungsional dapat diidentifikasikan dengan mengamati konsekuensi dari kegiatan kelompok-kelompok tersebut yang terjadi secara nyata. Tujuan fungsional akuntansi dapat ditetapkan untuk hal-hal seperti pengalokasian sumber daya ekonomi secara efisien dan melakukan fungsi pengendalian sosial.
Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alfrina. Aspek sosial tujuan pelaporan. Tujuan bersama. Tujuan bersama merupakan beberapa tujuan individu yang memiliki kesamaan dengan tujuan individu. Tujuan bersama dapat ditentukan dengan mengidentifikasikan tujuan individu dan dilanjutkan dengan memilih tujuan seluruh individu yang ada di dalam kelompok yang sama untuk dijadikan satu tujuan yang bersifat umum. Dan yang kedua ada tujuan kelompok dominan. Tujuan kelompok dominan itu merupakan tujuan dari individu maupun kelompok yang dominan dalam suatu lingkungan masyarakat yang dapat dijadikan tujuan bersama. Mereka yang dikatakan kelompok dominan merupakan kelompok yang memiliki pengaruh paling kuat di dalam sistem yang ada. Sebaliknya, tujuan kelompok non-dominan tidak relevan atau lemah untuk mempengaruhi sistem. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi Lestari. Tujuan pelaporan keuangan FASB. Tujuan pelaporan adalah hal mendasar yang penting dalam sebuah kerangka konseptual. FASB menyusun tujuan pelaporan keuangan berdasarkan pada 3 aspek berikut, yaitu yang pertama, tujuan pelaporan keuangan ditentukan oleh lingkungan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di mana akuntansi diterapkan. Yang kedua, tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi dalam pelaporan keuangan. Yang terakhir, ada tujuan pelaporan memerlukan suatu fokus untuk menghindari suatu luasnya informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak pengguna dan berbagai kepentingannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik kualitatif informasi. Yang pertama yaitu ada kebijakan akuntansi. Kebijakan ini melibatkan masalah apakah suatu informasi dilaporkan atau tidak. Yang kemudian kedua ada kebijakan akuntansi ada di beberapa level. Yang pertama itu level perekayasaan, kemudian penyusunan standar, dan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada perlu pedoman umum di tingkat rangka konseptual untuk dasar penentu perlu tidaknya penyajian suatu informasi diatur dalam bentuk standar. Kemudian yang terakhir yaitu ada karakteristik kualitatif, merupakan kriteria untuk menentukan apakah suatu informasi perlu dilaporkan. Cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita jelaskan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.